Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bakalan Bule, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengibasan budaya positif CGP Angkatan 9. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir di acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yakni satu pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan dari calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Eli Uswatul Khairiyah, yang keempat tanya jawab, yang kelima refleksi, dan ditutup dengan doa penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat bagi kita semua. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Lilis Setiawati SPD MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta calon guru penggerak Ibu Eli Uswatul Khairiyah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya hari ini kita diberi sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata siang hari ini. Salawat serta salam marilah tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Kepala Sekolah SDN 2 Bakalan Bule mendukung sepenuhnya kegiatan aksi nyata siang hari ini hal budaya positif di SDN 2 Bakalan Bule oleh calon guru penggerak Ibu Eli Uswatul Khairiyah. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses, dan membawa hasil yang positif bagi kita semua, dapat nilai yang sangat memuaskan sehingga Bu Eli Uswatul Khairiyah lulus menjadi guru penggerak Angkatan 9 dengan nilai memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang ketiga yakni pemaparan aksi nyata pengibasan budaya positif CGP Angkatan 9 kepada Ibu Eli Uswatul Khairiyah SPD, kami persilakan. Ya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Bakalan Bule, Bu Lilis Setiawati. Yang terhormat rekan-rekan guru SDN 2 Bakalan Bule dan rekan-rekan guru TK Dharma Wanita Bakalan Bule.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di sini untuk menghadiri pembebasan seminar budaya positif di SD 2 Makassar. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu, terima kasih untuk rawuhnya hari ini. Untuk hari ini kita akan kita sharing gitu, Bapak Ibu ya. Untuk kali ini yaitu pengibasan pemahaman dan penerapan modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Al-Iswatul Kulairiyah. Untuk kata bijak hari ini yang saya sematkan, pada saat merasakan kegelapan, kita harus fokus untuk melihat cahaya, oleh Aristoteles. Untuk agenda belajar bersama kita, yang pertama dari pembukaan, yang kedua penyampaian materi, kemudian refleksi dan penutup. Tujuan atau capaian pembelajaran kali ini yaitu memahami konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk kesepakatan kelas ini sudah saya cantumkan di sana. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu. Semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh secara aktif. Jika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Apakah perlu ditambahkan untuk kesepakatan kelas kita? Bagaimana? Oke, Pak Eko? Oke, baik, terima kasih. Mungkin perlu ditambahkan untuk kesepakatan kelasnya Bu Eli. Nah, karena kita kegiatannya ini juga siang hari, mungkin kesepakatannya perlu kita ditambahi sersan Bu Eli. Sersan itu artinya serius tapi santai. Jadi kita nanti bisa sambil minum, sambil makan, sambil mendengarkan materi dari Bu Eli. Oke, siap. Bagaimana teman-teman? Bapak Ibu? Setuju. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Ya, disematkan di sana. Yang kedua, yang terakhir yaitu sersan, serius tapi santai. Ya, ada 6 kesepakatan kelas untuk diskusi kita kali ini. Next, Pak Eko. Untuk topik bahasan kali ini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang berikutnya keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next, Pak Eko. Nah, kali ini kita coba untuk belajar atau berkegiatan untuk perubahan paradigma. Nah, bagaimana sih perubahan paradigma itu? Nah, saya ingin ada dari Bapak Ibu relawan untuk maju ke depan. Mungkin ada yang mau, silakan. Oke, Bu Zaro sama Bu Ati. Nah, Bu, silakan ngomong ke depan. Ini nanti kegiatannya begini Bu Ati sama Bu Zaro. Salah satu di antara panjenengan itu ada yang mengepalkan tangan. Nanti saya isi dengan sebuah kertas yang berisi tulisan. Nah, yang lain itu membuka, berusaha sekuat mungkin untuk membuka berbagai rayuan atau bahkan paksaan dan sebagainya, terserah. Mungkin Bu Ati untuk yang menggenggam. Mau Bu Zaro agak ke sini, Bu Ati di sebelah sana nih.
Berarti tolong dong ini dibuka. Kamu mau tahu aja apa yang saya pegang? Apa itu yang di dalamnya? Rahasia dong. Kamu belum tahu berarti. Nggak boleh Tolong dong. dong. Ini Tolong rahasia. dikasih bentar dong. Tolong aku pengen tahu isinya. Kamu bawa apa sih? Ada deh. Aku boleh sesuatu tapi rahasia dong. Tolong dong dibuka. Kalau aku paksa nih. Kalau ini pemerintah aja. Ini ada rahasia. Ya. Masa sih berarti sebentar aja. Masa nggak boleh sih? Rahasia. Oh gitu ya. Ya udah sih kalau nggak boleh. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Ati dan Bu Zara. Terima kasih. Iya. Dari kegiatan tadi itu kita bisa lihat bahwa kegiatan kepala tangan merupakan perubahan paradigma di mana ada satu posisi kontrol pengeningan. Jadi yang bisa mengontrol itu siapa? Dari kegiatan tadi diri sendiri. Oke. Nah, untuk murid itu juga seperti itu. Jadi seperti kemauan untuk belajar, kemauan untuk mengikuti pembelajaran itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau mereka berminat, kalau mereka mau, pasti langsung akan dengan antusias mengikuti pembelajaran. Tapi kalau dia sudah posisi tidak mau, ya sudah, kita memberikan stimulus apapun itu anak-anak tetap tidak mau, gitu ya. Nah itu dari kegiatan kepala tangan. Next Pak Eko. Nah itu tadi yang saya tanyakan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bahwa yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Next Pak Eko. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi selama ini, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita kan selalu yang mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau anak itu sudah merasa bersalah, kita menganggap bahwa itu menguatkan karakter mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kecenderungan kita seperti itu ya, memaksa anak-anak. Monggo, ayo. Ini adalah disiplin positif. Nah, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang berada di benak kita? Peraturan nih, tepat waktu kata tertib, ya seolah-olah itu menjadi patokan, jadi harus dan harus gitu. Jadi kita melakukannya tidak berdasarkan dari hati. Next Pak. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi dari diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik, maka bisa berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Mengapa anak-anak bisa berdisiplin? Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja di sana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif,
kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Sekarang kita menuju ke topik 2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini saya mau menyebutkan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kata kuncinya yaitu memerintah diri sendiri. Itu merupakan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang bisa kita teladani, bisa kita pakai. Dari motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, motivasi itu bisa berasal dari luar ataupun dari dalam. Kalau yang dari luar itu yaitu motivasi eksternal, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Sedangkan motivasi internal itu tujuannya yaitu ke disiplin positif, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa kok dihukum oleh penghargaan? Nah, kita nanti akan melihat hukuman dan penghargaan itu bagaimana. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Bapak Ibu, kalau kita jika ada siswa kita atau murid kita yang mempunyai kelebihan atau berlaku baik, biasanya kita bagaimana? Memberikan penghargaan, reward gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu merupakan termasuk hukuman. Kok bisa hukuman? Kenapa? Coba karena kalau kita memberikan penghargaan, jika murid kita itu melakukan sesuatu, pasti ada embel-embelnya, aku engkau oleh ikira atau gugur. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Di situ pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum. Jadi sebenarnya penghargaan itu kata lain dari menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ketika kita menghukum itu biasanya kalau anak-anak melakukan sesuatu itu kan ada konsekuensinya. Kadang-kadang kita itu secara langsung itu menghukum, ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau memandangkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman Bapak Ibu itu kita langsung menindaklanjuti anak itu tanpa adanya solusi, ya, tanpa adanya solusi. Tapi kalau konsekuensi itu adalah perilaku yang akan dilakukan oleh anak atau murid yang nantinya akan terdapat solusi. Nah, coba panjenengan sedaya mirsani, ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa kok hukuman? Langsung disuruh, ya langsung disuruh karena tidak ada
solusi yang lain ya langsung disuruh gitu. Dan anak itu kan bisa nanti melakukan hal yang sama. Hanya disuruh menulis saja kok gitu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Hukuman, karena langsung disuruh gitu nih. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi itu? Iya, karena ada solusi dari tindakannya itu tadi, sehingga temannya juga merasa sudah dikembalikan kan kertasnya, jadi merasa oh ya nggak apa-apa, sudah ada intinya seperti itu. Kemudian berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena memberikan solusi ya, ada tindakannya secara langsung. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman karena langsung iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, kemana Pak konsekuensi? Pak Aris konsekuensi. Kenapa Pak konsekuensi? Oh, betul. Aplaus untuk Pak Aris. Ya, karena waktunya PJOK kadang-kadang kan untuk pemanasan itu biasanya melakukan entah itu lari keliling atau pemanasan senam bersama dan sebagainya. Itu perbedaan. Berarti Bapak Ibu sudah tahu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Sudah ya? Oke, nah ini yang tadi sudah kita jawab. Lanjut. Nah, berarti hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya, langsung dihukum dan sebagainya. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Kadang-kadang anak-anak kan merasa kecil hati ya kalau sudah dihukum itu malunya minta ampun. Kemudian anak membenci kedisiplinan, kemudian merupakan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah dan sebagainya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah melakukan sesuatu berarti harus ada konsekuensinya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, jadi tidak berkepanjangan. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Yang topik ketiga yaitu keyakinan kelas. Mungkin ada yang baru mendengar ya untuk keyakinan kelas. Sebetulnya keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan kelas yang selama ini kita buat dengan siswa, dengan murid, adanya keyakinan kelas. Di situ ada kalimat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi leadership, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk keyakinan kelas itu yang awalnya dari peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan sifatnya seperti apa? Seperti karakter kaku, memaksa gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan itu berarti berasal dari hati, dari diri sendiri. Jadi ketika melakukannya itu tidak dengan terpaksa, melakukannya itu enjoy gitu. Jadi tidak kaku ya. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Dari awalnya dari mana kok bisa tercipta keyakinan kelas? Ini saya praktekkan dengan anak-anak kelas 6.
Sudah selesai menulis peraturan kelasnya? Sudah. Oke, boleh ditempelkan di papan tulis. Silakan. Nah, kalian sudah menempelkan peraturan kelas. Nah, kita ubah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Coba perhatikan. Di sini ada tidak boleh bermain, tidak boleh ramai. Itu berarti apa? Kalimat positifnya untuk bisa ditempel di keyakinan kelas. Tidak boleh ramai. Apa berarti? Bisa tertib? Bisa. Bisa ya? Bisa tulis di sini tertib. Yang pertama tertib. Jadi kalau dua itu berarti menjadi apa? Tertib. Kemudian tadi tidak boleh mengejek. Masuk apa tidak boleh mengejek? Iya, menghormati. Tadi kita tulis menghormati. Menghormati ini bisa menghormati siapapun ya. Nah, terus ada lagi dilarang menyolet bangku dan tembok di kelas. Apa? Bagaimana itu? Kalau kita punya barang itu harus dijaga apa tidak? Berarti barang itu kita jaga itu masuk kita harus punya rasa apa? Apa tadi? Iya, tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab. Tanggung jawab dengan semuanya ini, tidak hanya barang-barang atau benda yang ada di dalam kelas. Kemudian di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu cirinya selalu kalimatnya ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, seolah-olah memaksa ya. Kalau keyakinan kelas itu ada tanggung jawab. Kemudian di peraturan ada dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, kemudian untuk keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, masuk menghormati orang lain ya, kemudian kesehatan, kemudian bersabar, kesehatan masuk ke keselamatan dan keamanan. Nah, untuk peraturan, merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas itu kita mengubah kalimatnya. Jadi kalimat yang awalnya ada kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Karena kalimat positif itu bisa membentuk kita juga berperilaku positif. Nah, ini adalah tabel T dan Y. Nah, sebelum kita lanjut ke topik 4 supaya tidak sepaneng ya, saya mau dari tadi kok kelihatannya sepaneng. Saya mau ajak panjenengan untuk berkonsentrasi nggih. Coba untuk kali ini clue-nya adalah huruf ketiga. Iya, clue-nya adalah huruf ketiga. Bunda Lili juga nanti boleh menjawab nih. kita tes begini. Clue-nya adalah huruf ketiga. Pertanyaan pertama. Meja huruf ketiganya J. Bangku huruf ketiganya M. Rumah huruf ketiganya M. Kalau soto huruf ketiganya apa? Ayo coba. Cluenya apa? Cluenya huruf ketiga. Dilangi nggih, dilangi. Meja tadi huruf ketiganya J.
ketiganya? Kalau soto huruf ketiganya? Pak Eko mulai bisa. Oke, diam dulu Pak Eko. Saya mau ini lagi. Oke, lagi ya, lagi deh. Lagi deh. Manis huruf ketiganya? Sepatu huruf ketiganya? P. Pohon huruf ketiganya? Jika manusia huruf ketiganya? Sudah pintar semua. Boleh suara singgung. Contohnya langsung berujung. Nah, oke, terima kasih. Untuk topik berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, harus terpenuhi. Apa saja itu? Yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Maaf, yang pertama itu bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kekuasaan dan kebebasan. Pertanyaan, salah satu itu tidak terpenuhi bagaimana? Bagaimana? Jika salah satu tidak terpenuhi, ya tidak. Kata tidak timbullah masalah. Ya. Ya, jadi kalau salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang akan terjadi dan itu biasanya apa? Negatif. Ya. Next Pak Ibu. Tadi yang sudah saya bacakan, ini ada bertahan hidup itu apa saja, yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, kemudian memiliki keturunan, lalu cinta kasih, itu penerimaan ya, keanggotaan, keterhubungan, hubungan dengan sesama, kemudian kesenangan, ada hiburan, kegembiraan, tawa, belajar, penguasaan, yaitu kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh, sedangkan kebebasan itu kemerdekaan, lainnya ya, mobilitas, pilihan dan kreativitas. Nah, ini yang topik kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol yang mungkin kita sendiri itu selama ini belum paham, tapi kita sudah melakukannya gitu. Ada yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai monitor atau pemantau, sebagai teman dan sebagai manajer. Selanjutnya kita simak dulu videonya ya, supaya kita bisa membedakan posisi mana dan kita pernah melakukan pada posisi apa. Monggo kita simak. Ini posisi penghukum. Kita lihat kalimat-kalimat dari ibu guru. Berikutnya posisi pembuat merasa bersalah.
gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Berikutnya posisi teman. Jadi seorang guru berada di posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap medis kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Kalau teman seperti itu ya testing. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Iya Bu, Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Oke, selanjutnya adalah posisi manajer. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Iya.
Dari kelima video tersebut, bagaimana? Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara posisi kontrol satu dengan yang lainnya? Sampun, sadar. Nah, boleh tahu untuk Pak Kusnan, selama ini Pak Kusnan itu merasa pada posisi kontrol yang mana, Pak? Terima kasih Bu Eli. Manajer insya Allah. Apalagi kelas 4 ini luar biasa. Harus diingon terus, harus diperhatikan terus. Ada beberapa siswa yang punya hiperaktif sehingga membutuhkan pengawasan dan solusi yang luar biasa. Oleh sebab itu, insya Allah dengan melihat, mengamati mereka mulai awal, katanya orang sepuh, mulai rambut sampai sikil, itu pun kadang-kadang masih kita kelewatan, ya. Jadi insya Allah itu boleh, ya. Mudah-mudahan nanti ya bisa kami laksanakan seterusnya. Terima kasih. Tidak langsung menghukum ya Pak. Insya Allah mudah kasih toleransi dulu. Toleransi dulu. Aplaus untuk Pak Kusnan karena sudah melakukan pada posisi kontrol manager. Terus saya mau tanya lagi untuk yang lain, Bu Desi pada posisi apa? Merasa pada posisi apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri ya, Bu. Saya berusaha sebagai teman karena murid saya kelas rendah, kelas 2. Jadi insya Allah saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai teman mereka, bestie kalau kan sekarang zaman seperti itu. Tapi cocoknya saya menjadi apa ya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Desi. Ya, dari kelima kontrol itu, kalau kita perhatikan itu sebenarnya kita itu harus pada posisi kontrol manager. Ya. Kalau penghukum seperti itu ya, kayak sarkasme, kayak jahat sekali ya. Kemudian membuat rasa bersalah, nanti kalau anaknya punya penyakit jantung nanti bisa moingkut gitu, malah berbahaya gitu. Kemudian kalau pengalaman begitu. Kemudian sebagai teman itu baik. Sebagai teman itu rata-rata dari beberapa guru itu memang kita itu pada posisi teman kebanyakan ya. Supaya apa? Kita itu dekat dengan anak. Tetapi negatifnya nanti anak-anak itu terlalu apa ya? Kayak menyepelekan ya. Apa gurunya begini aja gitu ya. Kemudian pemantau. Nah, untuk pemantau ini sudah mendekati manajer, posisi manajer. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol itu kita memang sebenarnya harus ada di antara itu. Jadi tapi yang paling tepat itu sebenarnya adalah posisi manajer. Pak Eko. Di sini ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan? Yaitu guru yang pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Padahal belum tentu tidak pernah sama sekali ya. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu dan Bapak. Nah, itu biasanya kita ngobrol biasa dengan anak-anak, itu posisi teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini memantau. Jadi kegiatan murid dari pagi sampai siang itu bagaimana? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu berarti kita mengajak mencari solusi. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Padahal belum tentu selalu, padahal belum tentu tiap hari. Ya. Nah, itu adalah kata-kata atau kalimat yang biasanya digunakan ketika kita pada posisi penghukum. Next, Pak Eko. Topik yang terakhir yaitu
segitiga restitusi. Nah, ini adalah foto-foto yang pada kegiatan kemarin ketika murid kelas 6 itu ada masalah. Mungkin baru mendengar nih restitusi ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi itu kita melakukan apa saja? Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Yes, baiklah. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada yang tadi kita tadi sudah membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini selanjutnya akan bisa menjadi restitusi. Coba, yang pertama, kembali ke kita ini, bentar. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ketika kita menangani anak yang bermasalah, itu kita menanyakan mereka itu maunya seperti apa untuk bisa memperbaiki diri gitu. Jadi tidak langsung dihukum, tidak langsung mendapatkan sesuatu yang menyakitkan hati, tapi mereka diajak ngobrol, diajak sharing. Jadi untuk menangani kasus-kasus atau masalah pada murid atau peserta didik kita itu kita ajak ngobrol, kemudian kita tanyakan kenapa seperti itu. Jadi tidak langsung kamu kenapa seperti ini. Nah, tapi kadang-kadang itu jiwa kita itu seperti itu nih. Jadi terbawa emosi sehingga langsung refleks gitu nih. Tetapi mari kita belajar untuk menangani murid itu sedemikian rupa sehingga kita merasa sama-sama nyaman, sama-sama ada solusi, dan itu baik untuk bersama. Dari keseluruhan materi itu mungkin ada yang ditanyakan. Apakah restitusi itu bisa langsung dilakukan pada kondisi anak yang masih marah? Ini saya jawab langsung apa? Langsung jawab aja. Pertanyaan dari Pak Aris, apakah restitusi itu bisa langsung dilakukan pada kondisi anak yang masih marah? Jawabannya tidak bisa, karena ketika anak pada posisi marah, otomatis nanti yang keluar dari mulutnya atau emosinya itu belum stabil, itu malah akan membuat tambah marah, kadang-kadang juga membuat malah nanti nangis dan sebagainya, malah tidak akan menemukan solusi. Gitu nggih Pak Aris nggih. Jadi tidak bisa Pak Aris kalau posisi marah dengan lakukan restitusi itu nggak bisa. Ditunggu sampai anaknya tenang, kita
Iya, nggak boleh langsung ketika kondisi marah, ketika kondisi nangis langsung ditanya itu jangan ya. Mungkin ada, ya. Makasih Pak Aris. Oh, ada yang ditanyakan lagi, ya. Bu Ayu. Oke, Bu Ayu, terima kasih. Oke, ini sepertinya untuk kelas rendah ya. Karena kelas rendah ini masih anak-anak, apalagi kelas 1 masih pelajaran dari TK ke kelas 1 SD. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan anak kelas 1 yang masih belum tahu dan belum memahami tentang disiplin? Oke, Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Tentang disiplin untuk anak usia dini, ya, untuk peralihan kelas 1 dan juga untuk anak-anak TK. Bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan anak kelas 1 yang masih belum tahu dan belum memahami tentang disiplin? Nah, tugas kita sebagai guru, karena anak-anak kan belum tahu artinya disiplin itu apa. Apa sih disiplin itu? Tahunya itu, ayo anak-anak sekarang waktunya ini, nah gitu ya. Nah, untuk caranya kita mengajak, kita menjadi contoh dulu untuk anak-anak supaya mereka mengikuti kita dulu. Nah, setelah mereka mengikuti, kita beri penjelasan, kita beri pengertian kepada mereka bahwa ini loh, nah ini artinya disiplin, sama seperti ini itu disiplin. Gitu. Jadi kita tidak bisa, kalau anak-anak yang sudah kelas tinggi kan memang sudah bisa ya baik disiplin itu apa, meskipun tidak tahu artinya secara sama. Tapi kalau anak-anak itu kebiasaan baik, kita ajak untuk membiasakan diri, misalkan berbuat baik atau datang tepat waktu, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Itu Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, Bu Zahra, monggo. Melanjutkan dari Bu Ayu, kita dari kelas rendah. Bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik di TK atau kelas 1 SD? Bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik di TK maupun kelas 1 SD? Tentang keyakinan di Bejaro. Terima kasih Bejaro. Saya coba menjawab ya. Untuk keyakinan kelas yang kita untuk kelas 1, kalau seperti tadi contohnya kelas 6 yang ada di slide tadi itu sudah bisa diajak ya, sudah diajak melakukan keyakinan kelas. Tapi untuk kelas TK, untuk anak-anak TK atau anak kelas 1 itu kan belum ngerti, belum juga untuk menyusun kalimatnya saja belum mampu ya. Itu kita yang membuat dulu, kemudian kita beritahukan ke anak-anak, nanti seperti ini ya, Bu Guru membuat ini, nanti kalian harus seperti ini, kalian yang mengikuti. Nah, itu kemudian kita berikan pengertian juga bahwa ini tuh harus dilakukan dan sebagainya. Nah, karena itu nanti menjadikan kebiasaan untuk mereka. Itu Bu Zara. Terima kasih. Untuk selanjutnya untuk refleksi diri, Bapak Ibu, dari serangkaian materi yang saya paparkan tadi, kira-kira materi yang paling menarik perhatian menurut Bapak Ibu itu yang mana? Kemudian hal baru apa yang mau paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan tadi? Kemudian Bapak Ibu akan menjadi pendidikan seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Yes, monggo Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Eli. Materi yang cukup luar biasa. Mungkin teman-teman mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah dulu buat materi kita hari ini. Bu Eli yang sangat memberikan materi yang cukup jelas dan sebuah pencerahan Bu Eli. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertemuan hari ini yang bisa mencerahkan mungkin diri saya secara pribadi dan rekan-rekan secara tim buat kami. Mungkin saya ingin berefleksi singkat Bu Eli dengan materi
materi yang paling menarik perhatian menurut saya yaitu yang pertama, yaitu tentang tadi segitiga restitusi tadi Bu Eli. Itu sangat menarik buat diri saya karena itu merupakan materi yang baru yang belum pernah saya dapatkan di mana-mana. Jadi saya di pertemuan di ruangan ini saya menemukan yang namanya restitusi. Ya, ternyata untuk semua masalah itu ada solusi dengan restitusi tadi. Gitu. Jadi kami juga di sini tentunya anak-anak itu banyak sekali karakternya dari karakter Asabaizin, tapi kami yakin bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dengan materi restitusi tadi, mungkin nanti saya akan bisa menerapkan untuk anak-anak didik saya di lapangan ketika saya menemui ada sesuatu hal yang perlu saya selesaikan bersama anak-anak. Lalu untuk hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi hari ini, yaitu tentang reward dan punishment tadi, Bel. Iya, kenapa Pak? Yang merubah paradigma saya, oh ternyata saya kira reward itu adalah sesuatu hal yang sangat positif. Dari pertemuan hari ini, paradigma saya berubah. Oh ya, memang benar seperti yang dikatakan materi Bu Eli tadi. Ketika ternyata hadiah itu juga suatu hal yang ada dampak negatifnya kalau dalam jangka yang panjang. Jadi anak-anak lebih ketergantungan. Jadi terima kasih mencerahkan saya Bu Eli. Terus yang terakhir yaitu saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Mungkin setelah sesi ini, setelah sesi dari Bu Eli, saya akan ingin menjadi pendidik seperti hujan di musim kemarau, Bu Eli. Apa itu Pak Eko? Iya, maksudnya gini. Jadi hujan itu kan selalu dinanti ketika musim kemarau. Iya. Ketika hujan itu datang, akan menyegarkan dan melindungi semua makhluk yang ada di bumi. Jadi saya ingin menjadi peneduh dan penyegar buat semua murid-murid saya yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau merefleksikan sendiri, mungkin dari Ruwani, tidak? Moga. Terima kasih waktunya untuk refleksi diri. Materi yang paling menarik perhatian menurut saya itu yang posisi kontrol. Saya tertarik dengan posisi kontrol. Pemahaman saya dulu, kalau saya itu di posisi teman dan pemantau, karena saya itu gini, kesalahannya apa? Dicatat Bu Ida. Ini dapat bintang, dapat ini, itu saya. Saya di posisi pemantau dan teman. Saya kira itu sudah di posisi yang pas. Ternyata ada lagi. Berarti saya harus berusaha menjadi posisi manajer. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya mendapatkan hal baru yang seperti tadi saya setuju dengan Pak Eko, ternyata hukuman menjadikan anak itu merasa bersalah itu tidak sepenuhnya berhasil. Jadi kita sebaiknya harus menelisik dulu permasalahan anak itu apa, dan kita yang meminta dia sendiri menemukan masalahnya itu seperti apa gitu. Jadi kita tidak langsung ini tuh begini, ini begitu, ini begini, ini begitu, tidak. Jadi kita usahakan anak sendiri dari dirinya sendiri. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Tentunya harapan setiap guru adalah ingin menjadi guru yang diidolakan anak-anak. Entah itu diidolakan dalam hal apa. Saya ingin menjadi pendidik yang akan selalu diingat anak-anak saya. Karena saya punya sesuatu yang menarik buat mereka, sehingga sampai kapanpun mereka akan mengingat saya. Dan saya punya mimpi nanti dimanapun saya berada, ketika mantan murid saya itu lihat saya itu langsung bertemu, salim, dan bilang dengan bangga, ini adalah guru saya. Itu yang saya inginkan Bu Eli. Terima kasih. Pokoknya yang diingat jangan yang pemarah, yang baik-baik. Terima kasih Bapak Ibu guru untuk kali ini materi yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadikan kita lebih baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi.
Terima kasih. Apabila ada tujuan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eli Uswatul Khairiyah, sebuah pemaparan aksi nyata pengibasan budaya positif yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan mendapatkan materi tadi kita semakin baik lagi, kita semakin bijaksana lagi dalam mengemban tugas sebagai seorang pendidik. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang terakhir yakni doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnan. Sebelum acara pada siang hari ini saya tutup, saya selaku pengantar acara mohon maaf jika ada salah kata maupun susunan acara yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kusnan, persilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anak didik kita. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan Bu Eli sebagai calon guru penggerak dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah masyaallah la yashhadu illa Allah. Bismillah masyaallah ma kana min mu'tifan illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulu ma sami syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan nasana taqulu wa idati awalina Rabbana dhalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.